kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda firman Tuhan yang pagi hari ini bersama-sama akan kita baca dari Yesaya 25 ayat 6 sampai 9, kemudian dari Mazmur 118 akan kita baca secara litani, kemudian dari 1 Korintus 15 1 sampai dengan 11. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di tengah-tengah sukacita Paskah pagi hari ini. Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama akan membaca, merenungkan sabda firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dwi Bagus. Biarlah Roh Kudus yang daripada Tuhan membuka hati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi rencana, maksud, serta kehendak Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah membuka dan menyiapkan hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Yesaya 25 ayat 6 sampai dengan 9, demikian firman Tuhan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Kita sambung dengan Mazmur 118 ayat 1 sampai 2 dan 13 sampai 25. Kita baca secara litani. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan masmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan
Tuhan Tuhan telah mengejar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu hijau. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemunculan. Dilanjutkan dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah diberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-siakan saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sebab Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menyampaikan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, aku maupun mereka demikianlah kami mengajar, dan demikian kamu menjadi percaya. Injil Markus 16 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini.
Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Saudara-saudara umat yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Semangat ya, selamat Paskah. Selamat Paskah. Ya, puji Tuhan, hari ini kalau saudara-saudara kita masih seminggu lagi merayakan hari kemenangan, kita hari ini merayakan hari kemenangan. Amin. Karena Kristus sudah bangkit bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak di antara kita yang memiliki fobia atau ketakutan, merasa takut, baik itu takut terhadap binatang, takut terhadap ketinggian itu disebut fobia apa, begitu takut kepada binatang disebut fobia apa. Jadi banyak hal yang membuat kita takut. Nah, pertanyaannya adalah sekarang apa yang membuat panjenengan takut hari ini? Nek sing nyalon jadi DPR caleg ini paling takut Nggak jadi. balik gak modal kita, itu yang ditakutkan. Terus sing calon presiden sing gak jadi kemarin kode menggugat nanti duit partai begitu. Ketakutan itu, tetapi ada juga mungkin yang karena takut gagal, takut akan masa depan. Nanti masa depanku bagaimana? Masa depan anak-anakku bagaimana? Takut kehilangan seseorang yang kita sayangi dan lain sebagainya. Masih banyak hal yang menjadi alasan untuk kita takut. Takut itu sebenarnya adalah emosi dasar manusia sebagai sebuah respon karena sesuatu yang mengancam atau menekan, menyulitkan hidup di kemudian hari. Takut ini membuat seseorang menjadi tidak bahagia, bahkan tidak memiliki semangat untuk menghadapi hidup. Ketakutan kadang-kadang ini meruntuhkan dunia, meruntuhkan hidup kita. Misalnya kita takut terhadap ular, ngeplek kayak soal lapor gitu. Itu meruntuhkan kita. Orang yang jatuh tidak bisa berdiri. Kalau kita tadi memiliki ketakutan akan masa depan dan lain sebagainya, bahkan rumah sakit jiwa sekarang juga penuh, begitu ya. Karena kehilangan harapan, tidak dapat berkarya dengan baik. Nah, dalam situasi yang demikian, yang takut ini perlu pertolongan orang lain untuk membangunkan seseorang tersebut, meneguhkan kembali dari rasa ketakutan. Entah itu dari psikiater, entah itu dari seseorang rohaniawan, yang terpenting adalah dari Tuhan. Siapa yang bisa mengatasi itu? Sesungguhnya ada satu jawabannya, yaitu harapan. Harapan itu mengatasi ketakutan. Pesan harapan, kalau kita memiliki harapan, misalnya nanti aku ditinggal oleh seseorang yang dikasihi, tetapi pesan firman Tuhan menunjukkan bahwa orang yang mati di dalam Tuhan tidak mati selama-lamanya, tetapi bersama dengan Bapa di surga. Ada pengharapan. Itu yang menjadikannya dia tidak takut kembali. Kesedihan menjadi sukacita. Nah, ini pula yang dirasakan oleh para murid ketika mereka mengalami ketakutan.
Sang guru yang katanya Mesias yang diikuti selama ini, ya kok disalib? Mereka takut dong. Apalagi Petrus, murid yang katanya sangat dekat dengan Yesus. Kemana-mana pergi Yesus diikuti. Bahkan ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, dia ikut melihat, menyaksikan kebesaran Tuhan. Bahkan ketika Yesus memberitakan tentang kematiannya, Petrus dengan keras mengatakan, tidak guru, nanti aku yang akan jadi tamengnya. Tetapi Yesus menegurnya dengan keras, menyangka engkau iblis, katanya begitu. Dan dilalah ketika disalib, ditanyai oleh orang-orang, loh, bukankah kamu adalah bagian dari dia? Oh tidak, saya tidak mengetahui. Dia menyangkal sampai 3 kali peristiwa penyaliban tersebut. Makanya kita bisa melihat dari cerita tadi, penginjil Markus menegaskan bahwa beritakanlah, sampaikanlah pesan ini kepada para murid dan terlebih kepada Petrus. Dalam kok Petrus inilah ya juga muridnya Yesus, tetapi kenapa kok disendirikan? Sebenarnya penginjil Markus pengen menegaskan, ayo move on, bahwa kebangkitan Yesus ini dapat mengubahkan hidupmu. Yesus yang mati di salib itu sekarang telah bangkit. Ada harapan di hari esok. Nah ini pula yang ditangkap oleh Yusuf Arimatea. Ketika tubuh Yesus sudah mati, begitu dia meminta kepada Pilatus untuk menguburkannya secara layak. Kalau saya secara pribadi menafsirkannya begitu, karena Yusuf Arimatea ini paham apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dia hidup, maka dia membawanya dengan hormat, memakamkannya secara terhormat. Karena pada waktu itu orang-orang yang disalib itu penjahat-penjahat harus dimakamkan sekenanya saja, maka diturunkan setelah siang hari. Tetapi ketika tahu Yesus mati, dia meminta kepada Pontius Pilatus untuk memakamkan secara terhormat. Para wanita pula yang memiliki pengharapan, saya ya opo dia kita pergi ke kubur ingin melihat. Mereka sebenarnya juga takut untuk siapa sing buka mau batu besar itu. Ternyata kemudian kebangkitan Yesus memberikan harapan. Mereka berani memberitakan, menceritakan pesan firman Tuhan ini kepada para murid. Sebelumnya mereka merasa takut. Perempuan-perempuan ini melanjutkan apa yang dia terima dari malaikat Tuhan ini kepada para murid dan kepada yang lain. Jadi keberanian, ada pengharapan. Ketakutan yang mereka alami ya mungkin tidak serta-merta saat itu juga hilang, tetapi dengan penuh ketidakpercayaan, keraguan, tetapi kok ya nggak ada. Tapi mereka tetap menceritakan bahwa Yesus ini telah bangkit. Nah, pesan kebangkitan ini bagi kita apa? Kalau saat ini apa yang menjadi ketakutan kita? Apakah tentang pekerjaan kita, tentang masa depan, situasi sosial yang tidak baik, atau yang lain sebagainya? Memang ketakutan ini adalah perasaan manusiawi, sebagaimana yang dialami oleh perempuan-perempuan dan murid-murid. Tapi perlu kita sadari bahwa ketakutan kita, kekhawatiran kita itu menghambat karya kita. Karena bisa jadi kita tidak bisa bahagia karena kita ketakutan yang luar biasa. Namun hari ini pesan firman Tuhan, kebangkitan Kristus membawa kelegaan, membawa harapan, membuat kita bisa beralih dari rasa takut kepada perasaan penuh pengharapan. Karena Kristus yang bangkit menyertai kehidupan kita. Kalau dia mati, dia tidak bisa bersama-sama dengan kita. Namun dia bangkit, dia membersamai kita. Memang ketika kita menghadapi permasalahan tidak langsung tiba-tiba selesai. Namun yang perlu kita tahu adalah
bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang adalah sumber keselamatan melalui kuasa kebangkitannya memampukan kita untuk berani menghadapi kegagalan. Dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, apapun pergumulan kita, baik di keluarga, di masyarakat, di gereja, mari kita bangkit melampaui ketakutan kita. Karena Kristus sudah bangkit, ada pengharapan. Dia tidak meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mengambil satu. Yesus yang bangkit menata hidupmu agar engkau dimampukan turut menata kehidupan. Ia yang bangkit menentukanmu agar engkau kuat menghadapi tantangan hidup. Ia bangkit menuntun langkahmu agar engkau terus berjalan bersama Dia yang bangkit dan menganugerahkan kepadamu anugerah keselamatan hidup dalam rengkuhan kasih kudus Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kasihnya kekal sampai selama-lamanya. Amin.